warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang otonomi daerah dan dana desa yang beranggotakan Fitranti Ayulandari, Ilmanafi Yujanida, Nabila Adityani, Abu Samsudin, Ahmad Irfan Rumodar, Nathaniel Carlos Sawias, dan Vira Titania. Yang pertama kita akan membahas tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri, sedangkan daerah atau suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Hakikat otonomi daerah. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Daerah juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik, yaitu dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Dalam menyelenggarakan otonominya, desa ini mempunyai hak dan kewenangan lain sebagai akibat tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih tinggi, yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan di desa. Berbagai hak dan kewenangan ini menjadi segala sesuatu yang penting untuk dilakukan penyelenggaraan pemerintah desa ini dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, pengertian dana desa. Dana desa itu adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa ini merupakan perwujudan janji nawacita yang membangun Indonesia ini dari pinggiran, memperkuat otonomi daerah, dan memberdayakan masyarakat daerah melalui alokasi APBN yang meningkat bagi masyarakat daerah khususnya di desa. Adapun tujuan dana desa: meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Slide selanjutnya, sumber pendapatan desa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alokasi dana desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 212 ayat 3 mengenai keuangan desa. Yang kedua, sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Mekanisme penyaluran dana desa. Dana desa pertama dialokasikan melalui KPPN, disalurkan kepada pemerintah daerah, dan dana desa pun akan disalurkan. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, irigasi, pelayanan sosial dasar, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dari Menteri Keuangan, APBN ditransfer ke daerah. Lalu
dana desa ditransfer ke kabupaten atau kota. 90% alokasi dasar dan 10% formula. Untuk dana desa per kabupaten atau kota, formulanya yaitu 25% dikali jumlah penduduk desa, 35% dikali jumlah penduduk miskin desa, 10% dikali jumlah luas wilayah, dan 30% dikali IKK. Lalu dana desa per desa, alokasi dasarnya yaitu alokasi dasar per desa dikali dengan jumlah desa. Formulanya pagu dana desa dikurangi alokasi dasar. Alokasi dasarnya yaitu 25% kali jumlah penduduk desa, 35% dikali jumlah penduduk miskin desa, 10% kali luas wilayah desa, dan 30% dikali IKG. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyaluran dana desa dilakukan dalam 2 tahap. Untuk yang pertama itu sebesar 60% dan yang kedua itu sebesar 40%. Nah, untuk yang pertama yang sebesar 60% itu dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan Perda APBD tahun anggaran berjalan, Perda tata cara pembangunan dan alokasi dana desa, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun berjalan sebelumnya. Nah, untuk yang tahap kedua itu sebesar 40% kan. Nah, itu dilakukan setelah laporan realisasi penyerapan dana desa tahap pertama harus 90% sudah ditransfer ke desa. Nah, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa disalurkan tidak kurang dari 75% dari dana desa yang disalurkan harus mampu dicairkan oleh desa, dan laporan capaian output dana desa sekurang-kurangnya 50% telah berwujud dalam output yang telah ditargetkan. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan dana desa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama itu swakelola, yang kedua adalah mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, di mana swakelola itu dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat tetap terjaga. Nah, yang kedua itu kan mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif secara ekonomi.